Semoga Bapak Ibu selalu diberkahi kesehatan, rezeki, dan teman-teman yang baik di sekeliling kita, dan kita juga selalu diberi kesabaran, keikhlasan, dan selalu tabah dalam menghadapi ujian di hidup kita ini gitu. Dan selalu jangan bosan-bosan untuk berbuat baik, karena kebaikan yang kita perbuat itu sebenarnya bukan untuk orang lain, namun kebaikan yang kita buat itu sebenarnya untuk kita sendiri, dan kebaikan itu akan kembali ke diri kita masing-masing, seperti itu. Bila mana kita tidak ikhlas memberikan uang 10.000 atau kita memberikan uang 10.000 dengan ke seseorang, namun kita masih berwajah cemberut, mending kita memberikan senyuman yang manis, namun di hati yang melihatnya akan bahagia, seperti itu. Bukan seperti itu, Bu Viro? Derek mawon lah kali Pak Tas. Siap. Baik. Kalau begitu langsung saja kita mulai, Bu. Oh, ini perkenalan Ibu-ibu, ini senior kita dalam CGP, Bu Khalifatul. Ini adalah senior saya, juga my friend saya. Ya, beliau yang alhamdulillah berkenan berbagi ilmu ke kita-kita. Semoga beliau ilmunya barokah dan beliau diberikan kesehatan yang luar biasa. Terima kasih Bu Khalifatul sudah menyempatkan waktunya walaupun dalam kondisi dengan sibuk. Langsung saja Ibu, mungkin Bu Tiara tadi, langsung aja Bu Tiara diajukan kayaknya, nanti ditata gimana. Selamat malam Bu Tiara. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Izin untuk simulasi ya Bapak Ibu, walaupun ya, perkenalkan nama saya Rayu Lestari Bapak Ibu. Saya dari Kota Jambi, kebetulan saya mengampu mata pelajaran bimbingan dan konseling kelas 10. Nah, saya deg-degan Bapak Ibu ini karena sebelumnya saya belum pernah melihat simulasi, yang kemarinnya saya belum ada. Jadi seandainya saya ada salah, mohon dikoreksi ya Bapak Ibu. Bisa saya mulai Bapak Ibu? Bapak Ibu? Dengar ya? Kurang jauh. Nggak bisa, Bu, nggak ngerti. Kurang mundur lagi, bisa. Oke. Gimana Bu Viro? Seperti itu sudah bagus, mana juga? Tanya. Kalau sebenarnya menurut pengalaman kemarin itu sebenarnya sekitar 34 badan terlihat itu sudah cukup. Ini ya. Setidaknya sampai lutut. Jadi ruang geraknya Ibu tidak terlihat, itu saja. Pokoknya sekitar 34 badan. Kemarin kalau saya waktu seleksi itu tidak sampai seluruh badan. Sekitar jarak 2 meter dari kamera, seperti itu. Oh gitu ya. Oke. Oke, Bu Tiara, cukup Bu Tiara, mungkin sudah cukupan itu sudah kelihatan itu. Suara saya bisa terdengar ya Bapak Ibu? Jelas Bu. Baik. Saya mulai ya Bapak Ibu. Bagian yang harus kita pahami gitu Bapak Ibu dan sadari terkait dengan substansi. Mbak Tiara mana? Bahkan SKP-nya melalui Ya Ibu. tidak menggunakan bahan tayang yang dibuat sendiri karena dipesan Bu Asmiati, kenapa Bu? Lanjut. Oke. Gambarnya Mbak Tiara mana? Sudah Mundurnya? nampak? Nah demikian sebelum selanjutnya Bapak Ibu. Mundurnya jangan. Ya,
seolah mau habis masuk dari kelas gitu Bu, Oh. maksudnya. Keren, Oh keren. gitu. Iya. Ya bisa saya mulai ya Bu? Siap. Oke, assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu semua. Baiklah, hari ini sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini atau materi layanan yang akan diberikan pada pagi ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Ketua kelas, Budi. Oke. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, berdoa sudah ya. Sekarang ibu absen terlebih dahulu nih anak-anak ibu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nihil? Oke, alhamdulillah sehat semua ya anak-anak ibu semua ya. Ada yang sudah sarapan? Oh, sudah sarapan. Ada yang belum makan dari kemarin? Oh, tidak ada. Oke, baiklah. Oke, ini sudah ibu absen semua. Sekarang sebelum kita memulai ya, absen sudah. Sekarang kita ice breaking terlebih dahulu nih, biar badannya rileks, yang tadinya ngantuk, matanya terlihat lebih cerah lagi, biar lebih semangat. Oke, siap? Oke, siap. Kalau misalnya ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya apa? Pagi, benar sekali. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi, pagi. Selamat pagi, pagi. Selamat pagi, 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 pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini anak-anak ibu. Sebelumnya itu kan kita sudah absen nih ya. Kemudian juga kita sudah ice breaking. Nah, ibu ingin menanyakan nih tentang materi sebelumnya. Ada yang masih ingat? Oke, angkat tangannya. Moni, silakan Moni. Sekali. Jadi materi sebelumnya itu kan kita membahas tentang rokok nih anak-anak ibu ya. Yang mana rokok itu merupakan silinder berbentuk kertas yang berukuran 70 sampai 120 mm, yang mana di dalamnya itu dimakan. Kemudian tangannya Siti. Oke, silakan Siti. Oke, bagus sekali ya. Jadi anak-anak ibu, rokok ini merupakan salah satu jenis narkoba ya, yang mana kadarnya itu rendah. Kenapa? Karena nikotin yang berada di dalam rokok ini merupakan termasuk ke dalam psikotropika amutan gitu. Nah, kemudian ibu, apa hubungannya ya dengan materi pada pagi hari ini? Karena sebelumnya ibu sudah membahas kan, sebelumnya ibu bilang hari ini membahas apa? Narkoba, benar sekali. Jadi hubungannya materi sebelumnya dengan materi hari ini adalah agar anak-anak ibu itu tahu bagaimana apa yang dimaksud dengan narkoba, kemudian juga dampak dari penggunaan narkoba, terus juga jenis-jenis dari narkoba, kemudian juga cara pencegahan. Nah, cara pencegahan bagaimana kita terhindar dari narkoba. Nah, ini udah tahu ya tujuannya seperti apa ya. Nih, anak-anak ibu sudah ready atau belum nih kita membahas materi layanan pada pagi hari ini? Sudah ready? Ready. Oke, alhamdulillah. Nah, kita membahas tentang apa tadi? Nah, narkoba. Nah, di sini narkoba. Ada nggak anak-anak ibu yang tahu nih materi tentang narkoba, kepanjangan dari narkoba? Karena kita tahunya kan tentang narkoba. Tetapi narkoba ini kan ada kepanjangannya. Ada yang tahu? Tono? Oke, silakan Tono. Oke, benar sekali anak-anak ibu. Kata si Tono tadi kan narkoba itu merupakan kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif. Gitu. Sering juga kita sebut dengan NAPSA atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, tadi kan narkotika, psikotropika, kemudian bahan aktif. Ada yang tahu nggak pengertian dari narkotika itu apa? Coba angkat tangannya. Roni? Oke, silakan Roni. Benar sekali, plus untuk Roni. Jadi narkotika ini merupakan zat atau obat, ya, zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran nih anak-anak ibu. Kemudian juga dapat menghilangkan rasa nyeri yang ada di dalam tubuh kita dan tentunya juga dapat menyebabkan ketergantungan. Betul kata si Roni tadi. Nah, kemudian psikotropika. Ada yang tahu? Dea? Dia tahu? Oke, silakan Dea. Benar sekali kata Dea. Jadi psikotropika ini merupakan zat atau obat atau zat yang bersifat psikoaktif, gitu ya, dan dapat mempengaruhi sistem saraf pusat yang ada di dalam tubuh kita ini. Nah, yang menyebabkan perubahan perilaku yang awalnya jadi kalem mungkin agak lebih sensitif, dan juga tentunya mengakibatkan ketergantungan benar sekali. Nah, kalau
misalnya bahan aktif atau zat adiktif itu apa? Coba angkat tangannya. dinilai di akhir tahun Angkat tangannya. Oke, Moni. Oke, apa Moni? ternilai minimal baik Ya, benar sekali. Nah, betul kata Simon tadi, katanya kan bahwa zat adiktif atau bahan aktif itu sebenarnya bukan termasuk dalam kategori narkoba, tetapi dapat mempengaruhi kinerja otak. Nah, sekarang anak-anak ibu tahu kan apa yang dimaksud dari narkotika, psikotropika, dan juga bahan aktif. Terus juga kepanjangan dari narkoba. Ini ibu ada LKPD ya. Nanti ibu akan bagikan kepada anak-anak ibu. Yang mana itu nanti ada kelompoknya masing-masing. Minggu kemarin berapa kelompok yang kita bagi? Tiga, benar sekali. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ini LKPD-nya. Nah, ibu kasih waktu 30 menit menyelesaikan. Kemudian nanti setelah 30 menit kita akan presentasi ke depan masing-masing kelompok. Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Oke, anak-anak sudah 30 menit. Siapa yang mau maju duluan? Presentasi. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oke, tepuk tangan kepada kelompok 1. Ada yang ingin menanggapi dari kelompok 1? Oke, silakan kelompok 3. Silakan kelompok 1 menanggapi. Oke, tepuk tangan untuk masing-masing kelompok. Silahkan kelompok 1 duduk ke tempatnya semula. Kemudian kelompok berapa lagi yang ingin maju? Oh, kelompok 2. Ini ya, berurutan ya. Oke, silahkan kelompok 2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Oh, kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Silahkan kelompok 2 menanggapi. Oke, tepuk tangan untuk masing-masing kelompok. Silakan kelompok 2 duduk ke tempatnya semula. Kemudian terakhir kelompok 3 silakan maju nak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Iya, silakan kelompok 2. Silakan kelompok 3 menanggapi. Oke, tepuk tangan untuk masing-masing kelompok. Ini anak-anak ibu semua ini udah mulai paham nih sebenarnya dengan narkoba ya gitu ya. Nah, ini sudah nih ya, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil dari LKPD. Kemudian ibu ingin mengetahui nih hasil dari presentasi kita tadi, yang sebelumnya tadi. Ada yang ingin memberikan kesimpulan pada materi layanan pada pagi hari ini? Ayo, silakan. Jangan malu-malu nak. Ayo, Budi. Oke, Budi, silakan Budi. Ya. Oke, tepuk tangan. Ya, Budi hebat sekali sih Budi ya. Jadi benar nak ya kata Budi tadi bahwa narkoba ini sangatlah buruk atau sangatlah tidak bagus untuk kesehatan tubuh kita, yang mana ya kata yang Budi bilang tadi bahwa dampaknya itu sangat banyak nih, psikis, kemudian sosial, fisik gitu ya. Terus juga faktor yang mengaruhi ada lingkungan dan juga individu, dan bagaimana cara pencegahannya. Bagaimana Budi tadi Budi? Oh iya, tadi kata Budi bahwa perbanyaklah informasi berkenaan dengan narkoba. Terus apalagi Budi? Iya, lakukanlah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti kegiatan keagamaan dan kegiatan olahraga. Oke, baiklah. Nah, ini sudah nih ya, sebentar lagi sudah hampir habis nih Ibu, pelajaran Ibu. Ibu ingin tahu apakah anak-anak Ibu happy? Happy. Bagaimana cara penyampaian Ibu? Apakah sudah baik? Oh, baik. Oke. Happy ya? Happy. Nah, ini ada instrumen penilaian. Ini kan ada BK nih anak-anak Ibu. Jadi kalian tinggal conteng aja nih. Ini nggak ada yang benar salah ya. Ini anak-anak Ibu ya. Silahkan kalian isi apakah penyampaian layanan yang Ibu berikan memuaskan atau tidak. Silahkan kalian conteng. Kemudian di belakangnya ada lagi ini aspek pernyataan bahwa instrumen penilaian kalian sangat memuaskan atau tidak memuaskan. Nanti kalau kalian sudah selesai semua, silakan kumpulkan ke ketua kelas. Nanti ketua kelas kumpul sama Ibu ya. Oke, baiklah, mungkin karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bapak Ibu. Yeay, keren. Mantap. Nah, Bu Tiara untuk penambahan, Iya. tujuan pembelajarannya tidak disebutin ya. Saya sebenarnya disebutin Bu, tapi takut nggak cukup waktunya, mungkin nanti pakai media poster atau gambar yang di sekolah. Rencananya mau di sekolah gitu. Gitu. Baik. Ada yang mau komentar lain? Baik Bu Khalifatul ngapunten. Nah, ini mungkin bisa dari paparan teman saya Bu Tiara niku gimana Bu tanggapannya jenengan Bu? Silakan Bu. Sewaktu dan kesempatan saya persilahkan. Monggo Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai menanggapi nggih Bapak Ibu, ini saya klarifikasi dulu. Kalau saya tadi disampaikan Pak Tasmadi, saya seniornya Pak Tasmadi, mohon maaf. Saya ini sangat juniornya beliau. Sebenarnya saya itu sangat junior sekali. Jadi mungkin saya ini kalau saya berpikir seperti ini, kita itu hidup itu seperti arisan. Arisan itu kan dikocok gitu. Dikocok siapa yang keluar duluan kan tidak tahu lah. Ini sebetulnya hanya saja saya ini kebetulan keluar duluan gitu saja. Jadi saya mohon maaf jangan disebut senior ya Pak Tasmadi, saya sangat junior sekali. Ya, biasanya kalau dikocok ya keluar Bu. Nah ini sekarang kocokannya itu lagi keluar nama-namanya Bapak Ibu semuanya. Jadi saya beranggapan bahwa di sini saya juga masih belajar Bapak Ibu. Jadi mohon maaf nanti kalau memang ada yang saya sampaikan mungkin masih banyak sekali yang belum sesuai, mungkin jenengan juga tidak berkenan atau bagaimana, saya mohon maaf nggih. Karena pada saat jujur saja ini mungkin Bapak Ibu ada yang masa kerjanya di sekolah ada yang kurang dari 6 tahun. Sebelumnya saya tanya. Ada Bu, saya 5 tahun. Oh baru 5 tahun Bu Tiara ya? Iya, baru bisa daftar bulan. Iya Bu. 5 tahun berapa bulan? 5 tahun 3 atau 4 bulan kalau nggak salah. Nah berarti itu sama seperti saya dulu ketika mendaftar calon guru penggerak Bu. Jadi mohon maaf saya tanya seperti itu karena ini saya sampaikan ke panjenengan semuanya. Sebenarnya pengalaman saya juga masih minim sekali. Jadi ketika saya mendaftar calon guru penggerak, saya alhamdulillah itu lolos di angkatan 8 Bapak Ibu. Namun karena di Kabupaten Tuban itu pada angkatan 8 itu hanya ada sekitar 18 CGP dan tidak ada pengajar praktek, maka saya pendidikannya diundur di angkatan 9 seperti itu. Saya sampaikan di awal karena mungkin nanti gini, ya saya memang baru minim sekali pengalaman. Jadi kadang kalau pertemuan dengan teman-teman CGP itu ketika lokakarya atau apa gitu saya malah menyerap banyak ilmu, dan hari ini pun saya juga pengennya sebenarnya juga menyerap banyak ilmu dari Bapak Ibu semuanya. Ini sangat luar biasa sekali karena dulu waktu saya mendaftar itu malah sama sekali Bapak Ibu. Kami itu dianggap tidak dapat bimbingan dari dinas pun tidak ada, tapi di angkatan 9 itu ada. Jadi mungkin di ini ada dari selain Kabupaten Tuban banyak nggih yang di komunitasnya jenengan ini. Jadi kalau dulu kami tidak ada pendampingan. Jadi sekarang kalau ada forum seperti ini sangat luar biasa sekali untuk berbagi pengalaman. Nanti kalau misalnya ini saya lanjut ke Bu Tiara tadi, kemarin pada waktu saya melaksanakan seleksi praktek mengajar itu saya mendapatkan
3 pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sudah dapat bocoran pertanyaan itu, nggih. Jadi ketika praktek mengajar itu kita sekalian dengan wawancara, tapi memang durasinya tidak sama dengan seleksi wawancara. Kalau seleksi wawancara durasinya lebih lama lagi. Nah, kalau Bu Tiara saya tanya, mohon maaf, pertanyaannya 3 itu, yaitu yang pertama, apakah pembelajarannya Bu Tiara kan di alokasi waktunya kan hanya 10 menit. Nah, menurut Bu Tiara dengan alokasi waktu seperti itu apakah bisa dilakukan dalam kegiatan pembelajaran yang sesungguhnya? Apakah benar-benar bisa efektif atau tidak? Mungkin bisa dijawab Bu Tiara. Baik Ibu, terima kasih. Berkenaan dengan pertanyaan Ibu yang barusan akan saya jawab bahwa simulasi itu kan 10 menit, yang mana di dalamnya itu banyak step-step yang saya lewatin atau step-step yang seharusnya 10 menit misalnya ya, saya pangkas menjadi 1 menit. Sehingga kalau misalnya untuk efektif atau tidak, kalau 10 menit yang simulasi itu tidak efektif. Tetapi kalau pada saat pembelajaran dimasukkan ke 10 menit itu tidak efektif, Bu. Biasanya saya pada saat seleksi saya juga menjawab demikian. Karena memang durasi waktu 10 menit itu tidak akan membuat materi itu diserap baik oleh murid kita. Terus ada juga asesor yang menanyakan seperti ini, Bu. Dengan materi yang seperti itu, yang efektif itu Ibu rasa itu berapa menit seperti itu? Dengan materi yang saya paparkan ya Bu ya? Ya. Ya sesuai dengan alokasi yang ada di RPL bahwa materi yang saya alokasikan itu 2 kali 45 menit Ibu. Oke. Jadi selain Bapak Ibu nanti ditanya pertanyaan awalnya tentang apakah materi itu bisa disampaikan dengan alokasi waktu 10 menit, Bapak Ibu juga harus siap untuk memprediksikan apakah materi itu dapat disampaikan dalam jangka waktu berapa pertemuan atau berapa JP seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga bisa memberikan prediksi seperti itu. Lalu yang selanjutnya pertanyaan kedua itu penilaian apa yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Iya, untuk penilaian karena saya guru BK ya Ibu, jadi penilaian guru BK dan guru MAPEL itu berbeda. Yang mana penilaian dari saya itu secara evaluasi hasil dan evaluasi proses, di mana pada saat observasi saya melihat apakah anak itu pada saat diskusi kelompok mereka aktif atau tidak. Kemudian apakah peserta didik itu paham dengan apa yang disampaikan oleh guru BK ataupun teman-teman yang lagi presentasi. Jadi mungkin itu untuk penilaian itu saya memakai penilaian observasi. Ya, terima kasih. Jadi jawabannya Bu Tiara juga sudah tepat sekali, Bu. Jadi nanti ketika jenengan ditanya penilaian apa yang Bapak Ibu lakukan, kalau idealnya itu kan penilaian kalau pada mohon maaf ini kalau saya salah, kalau yang saya tahu itu kan penilaian ada dari segi kognitif, afektif, sama psikomotor. Itu Bapak Ibu juga harus menjelaskan kognitifnya di mana, afektifnya di mana, psikomotornya di mana, seperti itu. Atau kalau mengacu di kurikulum Merdeka itu ada assessment for learning, as learning, sama as for of. Ada 3 itu kalau untuk di kurikulum Merdeka. Nanti jangan juga harus menyebutkan kalau asnya di mana, of-nya di mana, for-nya di mana, bentuknya seperti apa, jangan harus juga menjawab dengan gamblang seperti itu. Yang ketiga pertanyaannya, penilaian yang Bu Tiara lakukan itu nantinya akan dibuat untuk apa? Oke, baik. Penilaian yang saya lakukan itu sebagai arsip saya, yang mana nanti pada saat saya bekerja sama dengan wali kelas dan wakil kesiswaan, hal tersebut bisa dipakai.
Jadi hasil observasi peserta didik itu akan saya tindak lanjuti dengan guru mata pelajaran dan wakil kesiswaan. Untuk nantinya misalnya diproses apakah pelajarannya itu anak peserta didik pada saat pembelajaran yang awalnya pendiam jadi lebih aktif gitu. Kayak gitu Ibu. Karena saya basicnya guru BK bukan guru mata pelajaran. Ya. Ibu Tiara, jadi dengan ini sudah luar biasa sekali ya, karena 3 pertanyaan tadi itu kalau menurut saya yang disampaikan Bu Tiara itu sudah mungkin yang diperbaiki tidak banyak ya Bu Tiara. Yang diperbaiki hanya hal-hal sedikit saja, seperti misalnya yang tadi mungkin bisa Bu Tiara tambahkan. Kalau dulu saya ketika di pertanyaan seperti itu, pikiran saya itu ya namanya nilai ya untuk mengisi rapot seperti itu. Padahal itu sebenarnya penilaian itu kan untuk kita mengetahui perkembangan peserta didik atau perkembangan murid kita. Jadi perkembangan sebelum memahami materi itu, karena kita kan seharusnya idealnya dalam pembelajaran kan ada post test dan juga pretest dan post test seperti itu. Jadi adanya nilai pretest dan post test itu kita ketahui dari perkembangan dari pemahaman peserta didik. Seperti itu nggih. Untuk pertanyaannya, jadi sekalian Bapak Ibu juga tahu nanti simulasi pertanyaannya, insya Allah pertanyaannya itu 3 itu nanti mungkin asesor mengembangkan lagi itu sesuai dengan jawaban Bapak dan Ibu. Lalu untuk simulasi mengajar Bu Tiara tadi, saya jadi kan kalau simulasi mengajar itu kan 10 menit nih Bapak Ibu. 10 menit itu biasanya kita dibagi 2 menit untuk pembukaan, 6 menit untuk pembelajaran inti, dan juga 2 menit itu untuk penutupan. Nah, untuk pembukaan itu biasanya ya seperti tadi hampir semuanya sudah tersampaikan Bu Tiara. Jadi mulai pembukaan, terus mengajak peserta didik untuk berdoa, menyapa, lalu pengecekan daftar hadir, lalu untuk mengingat materi yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya atau materi pendukung itu juga sudah disampaikan, tujuan pembelajaran juga sudah disampaikan. Untuk kegiatan intinya mereview materi, terus tanya jawab pengetahuan awal, terus ada kegiatan diskusi, presentasi, tanya jawab dalam presentasi, menarik kesimpulan juga sudah ada. Lalu penutupnya tadi disampaikan tugas tidak Ibu untuk pertemuan selanjutnya, atau penyampaian untuk misalnya materi selanjutnya saya akan menyampaikan tentang ini disebutkan seperti itu tidak Bu Tiara? Untuk materi selanjutnya tidak disebutkan Bu. Nah, enggak apa-apa Bu, ini kan masih belajar, jadi nanti mungkin bisa ditambahkan di modulnya atau RPP-nya, guys. Jadi jangan menyebutkan bahwa materi selanjutnya akan membahas tentang apa seperti itu, atau diberikan tugas untuk yang untuk penguat materi hari ini itu bisa ditambahkan seperti itu di kegiatan penutup. Dan durasinya ini tadi sepertinya saya tadi juga sambil menekan stopwatch, mengaktifkan stopwatch saya. Jadi mungkin tadi kalau ini kan tadi saya tekan stopwatch-nya itu Bu Tiara ketika sudah mulai. Jadi selang berapa detik atau berapa 1 menit gitu setelah Bu Tiara mulai baru saya tekan. Jadi kelihatannya Bu Tiara tadi melebihi, cuman enggak apa-apa, nanti ketika Bapak Ibu untuk praktek mengajar itu pasti 2 menit sebelum kegiatan berakhir Bapak Ibu diingatkan. Kalau kemarin saya ketika praktek mengajar itu ketika 8 menit saya diingatkan, itu saya sudah gugup gitu Bapak Ibu. Lalu saya langsung gini, baiklah anak-anak, sekian materi kita hari ini, langsung ngasih penutup dan sebagainya. Itu tidak apa-apa sebenarnya.
Tapi kalau bisa nggih, karena Bapak Ibu sudah latihan, mungkin sudah latihan berkali-kali, jadi mungkin bisa lebih memaksimalkan, tidak gugup seperti saya, karena pada waktu itu saya tidak latihan sama sekali Bapak Ibu. Jadi ketika asesor mengatakan waktu kurang 2 menit lagi, itu langsung mendadak saya blank. Lalu yang sudah baik, yang sudah baik ketika tadi ada kelompok yang maju, ada pertanyaan dan sebagainya, itu Bu Tiara sudah memberikan apresiasi berupa mengajak teman-teman yang lain untuk tepuk tangan dan sebagainya. Itu sudah menunjukkan bahwa Bu Tiara memberikan apresiasi kepada beberapa murid. Namun ada 2 pilihan Bapak Ibu. Kan tadi kan dibagi 3 kelompok. Itu bisa 3-3-nya maju atau ambil satu saja yang diminta untuk maju. Tapi mohon maaf, ini kan kita tidak ada ketentuan nggih. Harus berapa kelompok yang maju dan sebagainya. Jenengan satu saja tidak apa-apa. Dulu ketika saya seleksi itu hanya 1 kelompok, 1 atau 2 kelompok gitu yang saya minta maju. Dan kelompok saya itu saya bagi di dalam kelas itu ada 6 kelompok, sedangkan yang saya minta perwakilan maju itu 2. Lalu yang menurut saya perlu ditambahkan itu seperti ini. Ketika ada pertanyaan dari kelompok lain, itu sebaiknya walaupun sesingkat mungkin itu Bu Tiara bisa mereview pertanyaan tersebut. Misalnya ada pertanyaan, Bu, apakah misalnya kelompok 1 menjelaskan tentang apa ngoten nggih. Menurut kelompok 1, kelompok 3 bertanya, menurut kelompok 1 bahaya narkoba untuk kesehatan organ tertentu, misalnya untuk kesehatan kulit seperti apa lah, itu bisa di review kembali atau diucapkan kembali oleh Bu Tiara. Misalnya seperti ini. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 atas pertanyaannya yang berupa apa bahaya narkoba bagi kesehatan kulit. Silahkan kelompok 1. Jadi sebenarnya ketika anak-anak berdiskusi itu moderatornya adalah Bapak Ibu gurunya yang menjadi jembatan. Lalu nanti ketika kelompok 1 telah menjawab, Bu Tiara kembali memberikan penguatan. Baik, terima kasih atas jawabannya kelompok 1. Jadi bahaya ini menurut kelompok 1 adalah ini. Lalu jenengan tambahi lagi, apalagi gitu yang berbeda. Nah itu bisa jenengan sampaikan juga. Jadi yang maju hanya 1-2 kelompok, tapi jenengan ada interaksi di situ, ada jembatan komunikasi antara kelompok 3 dan juga kelompok 1. Kelompok 3 sebagai penanya, kelompok 1 sebagai narasumbernya di dalam di dalam diskusi itu. Jadi tidak hanya Bu Tiara menyebutkan, oke, terima kasih atas pertanyaannya kelompok 3, tapi disebutkan juga pertanyaannya. Tidak hanya terima kasih atas jawabannya kelompok 1, tapi juga disebutkan jawaban dari kelompok 1 dan juga ditambahkan penguatan dari Bu Tiara selaku gurunya, seperti itu. Mungkin itu sama satu lagi, mohon maaf, kalau bisa Bu Tiara tadi kan membawa buku nggih. Ketika Bu Tiara mengajar, lebih baik bukunya itu diletakkan di meja saja. Ini sebenarnya tidak mempengaruhi Bapak Ibu, cuman akan mungkin lebih indah dipandang dan juga Bu Tiaranya lebih geraknya itu lebih leluasa saja. Ini kalau menurut saya nggih. Jadi seperti itu. Terus nanti kalau misalnya ini sering mawon nggih, Bu Tiara kira-kira memakai sarana prasarana apa selain ada LKPD, mungkin pakai tampilan slide atau apa ngoten? Iya, saya sebenarnya ada menyiapkan PowerPoint, Bu, gitu kan. Cuman saya takutnya nanti tidak kondusif pada saat simulasi. Karena saya juga
laptop saya juga rusak, jadi saya minjem komputer yang ada di sekolah, jadi takutnya itu tidak kondusif gitu. Jadi media yang saya gunakan rencananya itu hanya poster gambar tentang berkaitan dengan narkoba gitu. Itu saya bingung Bu, mau PowerPoint atau media poster gitu. Sebenarnya apa nggih? Itu dua-duanya juga bagus Bu. Kalau lebih bagus lagi jenengan menggunakan PowerPoint, karena menurut saya, mohon maaf nggih, karena kita kan sekarang sudah era teknologi. Ya. Jadi akan ada pemanfaatan teknologi itu juga terlihat di situ. Jadi kalau bisa diusahakan menggunakan PowerPoint lebih enak Bu. Jadi contoh misalnya juga meringankan jenengan ketika tidak misalnya durasinya tidak cukup untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Oh iya, langkah-langkah pembelajaran juga perlu disebutkan Bapak Ibu. Jadi anak-anak nanti harus apa gitu juga perlu disebutkan. Lalu di dalam diskusi itu apa yang didiskusikan, langkahnya untuk berdiskusi seperti apa, itu juga perlu disebutkan. Tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu terlalu detail, cuman itu perlu disebutkan di dalam pembelajaran. Soalnya kan logikanya kalau tidak disebutkan langkah-langkah pembelajaran, anak-anak juga tidak tahu ini pembelajarannya mau modelnya seperti apa, nanti setelah ini apa. Walaupun terkadang di LKPD itu sudah dituliskan, ya, di LKPD kan biasanya kan sudah ada langkah-langkahnya, cuman itu perlu dipertegas lagi. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan hari ini, nggih. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Nggih, terima sami-sami Bu. Saya kalau ada salah soalnya pelajarannya kan saya ambil 2. Nah sementara yang 2 ini panjang banget Bu, 7 pembelajarannya Bu. Saya nggak apa-apa. Terus apakah bisa dipangkas gitu Bu? 7 pembelajarannya yang kedua ini gitu, tidak harus panjang gitu Bu. Terima kasih Bu, mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini mohon maaf Ibu, untuk RPP yang Bapak Ibu buat ketika tes administrasi itu sudah dengan durasi 10 menit atau belum? Atau masih yang biasa? Belum Bu, belum sih ya. Oke, gini nggih Bapak Ibu, kalau memang belum dengan durasi 10 menit, mulai sekarang mohon untuk disiapkan RPP yang benar-benar durasi 10 menit. Nanti Bapak Ibu sebelum simulasi mengajar, Bapak Ibu akan diminta untuk mengunggah ulang RPP dan juga KTP kalau tidak salah. Jadi ini untuk konfirmasi kembali apakah Bapak Ibu menggunakan RPP yang sama atau menggunakan RPP yang baru. Jadi kalau saran saya, kalau misalnya tujuan pembelajaran, ambil satu mawon Bu, ambil satu topik saja. Dari itu lalu jenengan buat yang durasi 10 menit. Jadi kalau memang sudah sesuai, misalnya tujuan pembelajaran 2 ini tidak bisa terpisahkan karena yang pertama itu harusnya ini, yang kedua ini, misalnya seperti itu. Boleh Ibu untuk menyebutkan itu tidak secara detail. Intinya saja gitu, tidak apa-apa. Misalnya kan kadang tujuan pembelajaran kan kita gini nggih, dengan metode pembelajaran seperti ini diharapkan peserta didik dapat mengetahui gini kan gitu. Biasanya kan panjang seperti itu. Nah, bisa Bapak Ibu ketika menyampaikan misalnya hari ini tujuan pembelajarannya adalah anak-anak akan mempelajari tentang ini ya, itu saja sudah tidak apa-apa, tidak perlu disebutkan panjang lebar, tidak apa-apa. Jadi bisa disebutkan dengan materinya,
anak-anak akan mempelajari tentang ini dengan metode seperti ini, langkah-langkah yang akan anak-anak lakukan seperti ini, gitu saja tidak apa-apa. Saya berbagi. Seperti itu, okay. Ini saya tayangkan kinerja BKN. Oh, jadi kesimpulannya saja ya Bu ya, maksudnya intinya aja ya, boleh kita sebutin tujuan pembelajarannya Bu ya. Atau mungkin kalau Bu Adna misalnya ingin menampakkan semuanya, berarti Bu Adna bisa membuat slide presentasi yang Bu Adna tampilkan di situ menggunakan proyektor, okay. Jangan tampilkan, lalu yang jangan sebutkan hanya poinnya saja. Jadi Bu Ana bisa dapat dua-duanya. Asesor bisa melihat tujuan pembelajaran secara keseluruhan, tapi yang Bu Ana sebutkan hanya poinnya saja. Oh gitu ya Bu ya. Ya. Terima kasih ya Bu. Sami-sami Bu Ana. Oke, lanjut mungkin Bu Hasniati mau bertanya. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Izin Ibu Khalifatul, saya bertanya sedikit, seperti apa yang saya simak dari pemaparan Ibu tadi tentang wawancara dari asesor Ibu. Yang saya simak tadi memaparkan tentang penilaian yang di kurikulum Merdeka, asesmen as learning, asesmen for learning dan asesmen of learning. Apakah Bu ke semua penilaian itu kami jelaskan secara detail ke tim asesor atau mohon maaf Bu ya. Jadi menjelaskan itu hanya sebatas seperti ini. Penilaiannya dari segi apa Bapak Ibu lakukan dalam bentuk apa. Misalnya kalau yang saya sebutkan tadi sebentar nggih. Bentar. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan aspek sebenarnya sama saja, cuman kan mungkin istilahnya yang berbeda. Misalnya kognitif, psikomotor, afektif. Kognitifnya di bagian apa misalnya? Kognitifnya kan di bagian misalnya tadi ada post-test seperti itu untuk menguji pemahaman. Kalau misalnya afektif itu kan biasanya berhubungan dengan sikap ya Bapak Ibu. Nah itu sikapnya apa saja yang Bapak Ibu nilai dan juga misalnya dari rasa menghargai orang lain, tanggung jawab terhadap tugasnya seperti itu, dari proses apa, dari diskusi misalnya. Jadi lebih ke penilaiannya bentuknya apa, proses penilaiannya seperti apa, seperti itu yang harus jenengan jelaskan. Kalau yang bentar afektif dan sebagainya tadi, nah misalnya assessment for learning itu kan penilaian yang dilaksanakan selama proses pembelajaran. Misalnya jenengan sebutkan selama proses pembelajaran saya menilai ini, itu dan sebagainya. Itu jenengan sebutkan bentuk penilaian yang jenengan lakukan. Oh iya Bu. Ya, seperti itu Bu G, yang bisa saya jawab. Ya Bu. Makasih banyak Bu. Sama-sama Ibu. Selanjutnya Bu Tiara lagi. Durasi waktu yang saya tampilkan sebelumnya itu tadi berapa lama, kemudian menurut Ibu apakah suara saya itu lantang atau tidak, terburu-burukah atau tidak, dan lain sebagainya Bu. Kemudian juga saya ingin bertanya apakah untuk RPL ya, kalau misalnya BK kan RPL Bu, layanan gitu ya, apakah itu harus kurikulum Merdeka, sedangkan yang saya upload itu adalah K13. Apakah asesor itu
misal gitu ya, memaksakan kenapa tidak kurikulum merdeka, kenapa K13 gitu. Mungkin itu Ibu. Oke, terima kasih Bu Tiara. Kalau durasi ini gini Bu, tadi saya mulai menekan stopwatch saya itu ketika Bu Tiara sudah mulai kegiatan pembukaan. Jadi kalau selesainya itu saya lihat sekitar 9 menit sekian gitu. Padahal sebelumnya itu sudah berjalan beberapa menit gitu, maksudnya tidak tepat Bu. Jadi mohon maaf kalau mungkin menurut saya sekitar 11 atau 12 menit gitu. Lebihnya tidak banyak sih Bu Tiara, jadi jangan khawatir. Lalu untuk suaranya itu sudah bagus Bu. Makanya asesor itu nanti di awal Bapak Ibu sebelum mulai praktek mengajar itu Bapak Ibu akan diminta untuk menunjukkan posisi Bapak Ibu ketika mengajar. Lalu diminta untuk cek suara. Seperti itu. Suaranya Bapak Ibu seperti apa? Coba ngomong di posisi ketika Bapak Ibu mau mencoba untuk simulasi mengajar itu. Jadi misalnya kurang mundur juga akan disampaikan itu ke asesor. Jadi kalau saya ketika itu jarak antara laptop sama sayanya itu sekitar 2 meter Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu jauh dan posisi saya itu tidak sampai bawah, yang terlihat tidak sampai kaki utuh. Jadi yang saya lihat di layar itu posisi saya kurang lebih sampai lutut saja. Nah, kalau suaranya itu kalau saya kemarin ketika simulasi, saya suaranya ya sama Bu Tiara tadi, tidak terlalu kalau terlalu keras juga tidak, tapi masih terdengar aman. Lalu kalau pengalaman, jadi saya juga ini Bapak Ibu ketika seleksi angkatan 9 itu saya mendampingi sepupu saya yang mendaftar itu mau memakai mikrofon biar suaranya jelas. Itu malah sama asesornya diminta untuk melepas. Jadi karena mungkin mengganggu sinyalnya dan sebagainya, karena yang dipakai itu mikrofon yang kayak gini gitu loh Bapak Ibu. Jadi diminta untuk melepas. Jadi lebih baik kalau saran saya jenengan kalau memang tempatnya memadai, tidak rame, lebih baik tidak menggunakan mikrofon, pakai suara asli saja. Lalu kalau buru-buru ya memang kita buru-buru Bu. Jadi kalau durasi 10 menit itu gimana sih kalau mau ngajar? Ya pasti seperti itu, tapi tidak apa-apa. Yang penting yang saya sebutkan tadi ketika jenengan Bapak Ibu menyampaikan pembelajaran apa-apa walaupun terkesan buru-buru, tapi artikulasinya harus jelas. Kata per katanya yang Bapak Ibu sampaikan itu harus jelas. Walaupun ya memang terburu-buru seperti itu. Lalu untuk RPL atau RPP, apakah harus kurikulum merdeka atau 13, itu sebaiknya menyesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak dan Ibu guru saja. Jadi kalau misalnya contoh di sekolah saya ketika itu di sekolah saya sudah kurikulum merdeka. Jadi untuk kelas 7 karena sudah kurikulum merdeka ya saya pakai kurikulum merdeka. Tapi tidak akan ada asesor tidak akan mempertanyakan apakah ini kurikulum merdeka atau K13, tidak akan bertanya seperti itu. Fokusnya ke bagaimana Bapak Ibu mengajar itu saja, sama apakah sesuai dengan RPP-nya atau tidak, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Tiara. Baik, selanjutnya Bu Ana ya, monggo. Ya, terima kasih Bapak. Maaf Bu, yang saya tanyakan kan tadi ada asesmen penilaian ya Bu ya. Kan ada 3, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Tetapi di modul saya ini ada asesmen itu penilaiannya ada 2, sikap dan pengetahuan. Itu bagaimana ya Bu? Apakah pertanyaan itu sesuai dengan RPP, apa di luar dari RPP ya Bu? Terima kasih. Sama-sama Bu Ana.
sebaiknya Bapak Ibu ketika menjawab itu sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu tulis. Itu saja. Jadi kalau memang hanya ada 2 penilaian tidak masalah. Karena memang begini Bapak Ibu, mohon maaf saya sebelumnya ketika seleksi itu karena saya mengajarnya IPA, nggih. Kalau di dalam IPA itu kan kita biasanya ada prakteknya, ada kegiatan diskusinya, ada kegiatan kelompoknya dan sebagainya. 3 aspek itu kalau ketika saya mengajar tadi, nggih, memang keluar semuanya. Tiga penilaian itu memang keluar semuanya. Makanya saya sampaikan semuanya. Tapi kalau memang di Bapak Ibu menyebutkan saya di pembelajaran kali ini melakukan penilaian kognitif saja juga tidak masalah. Atau psikomotor saja tidak masalah. Jadi mungkin nanti hanya akan ditanyakan seperti ini sama asesor. Misalnya saya melakukan kognitif saja, ngoten nggih. Kenapa dilakukan kognitif saja? Karena menurut saya seperti ini gitu. Jangan jadi punya alasan kenapa penilaian yang Bapak Ibu lakukan, misalnya 3 itu kenapa, 2 kenapa, 1 kenapa, Bapak Ibu bisa menjelaskan. Itu Bu Ana. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Ana. Sebagai penyelenggara MIT ini mohon maaf bila mana ada salah kata yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, yang jelas tidak sengaja, yang jelas karena keterbatasan saya sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan dosa, apalagi saya juga pemula ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kita saling berdoa agar bisa melewati ujian di fasenya masing-masing. Semoga di ujian nanti kita lolos semua jadi CGP bareng-bareng, kita berbagi ilmu bareng-bareng. Amin, amin, amin ya Allah. Ciptakan seduluran Sabang sampai Merauke seperti itu. Amin. Walaupun kita tidak pernah jumpa, namun disinilah kita bisa berbagi dan bercerita tentang nasib kita. Tadi ada yang bercerita, oh ini saya luar biasa. Tapi tepuk tangan dulu sama Bu Khalifatul. Luar biasa sekali, tanpa belajar dia lolos TGP. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Yang penting itu apunten hanya mengingatkan, nggih. Betul. Sama-sama Bu Pipit. Saya mengingatkan mawon, yang penting itu jenengan fokus dan juga dijalani dengan ikhlas. Tidak perlu Bapak Ibu terlalu menggebu-gebu, karena kalau jenengan terlalu ingin terlihat sempurna atau terlalu menggebu-gebu juga nanti hasilnya mungkin tidak baik. Jadi jenengan ikhlas saja apapun yang terjadi. Tujuan yang jenengan mengikuti CGP adalah untuk meningkatkan pembelajaran dan dengan sekolah, pembelajaran jenengan niatnya dengan ikhlas, insya Allah nanti akan jalan yang terbaik. Iya, terima kasih. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, ya Bu ya. Kita hanya berusaha saja gitu. Bisa kita akhiri sekarang ya Bu ya. Tentu hari ini jam sekian Bu ya. Iya. Baik. Gimana Ibu? Apa besok lanjut lagi apa gimana? Lanjut. Bu Khalifatul, lain waktu mungkin bisa diundang lagi, mau ya Bu ya? Bersedia ya? Oh, insya Allah. Oke, terima kasih Barakallah. Ya, mungkin malam ini kita akhiri sekian sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.